Harry Maguire menunjukkan performa luar biasa dalam pertandingan atas Ipswich Town. Dia tidak hanya mencetak gol penentu kemenangan, tetapi juga tampil solid di lini belakang. Penampilannya dalam duel udara, terutama melawan Liam Delap, sangat mengesankan dan menjadi salah satu kunci keberhasilan bertahan MU. Maguire memastikan MU tidak kebobolan lebih banyak gol usai bermain dengan 10 orang. Selain itu, Maguire juga menunjukkan kemampuannya sebagai ancaman di lini serang. Golnya tidak hanya membawa kemenangan, tetapi juga memberikan dorongan moral bagi rekan-rekannya. Kami berada dalam situasi yang sulit di tahun ini, dan kami tahu pertandingan ini akan sangat penting bagi kami, ungkap Maguire setelah pertandingan. Harry Maguire mencetak 2 gol pada 5 laga terakhir MU. Nah, dengan catatan dan periode itu, pemain 31 tahun itu menjadi top skor Setan Merah. Jumlah golnya sama dengan kapten tim Bruno Fernandes. Maguire bisa jadi alternatif mencetak gol bagi MU, terutama dari situasi bola mati. Kemampuannya duel udara yang menonjol jadi faktor kunci. 2 golnya tercipta dari bola mati. Maguire telah mencetak gol lebih banyak dari penyerang MU pada 5 laga terakhir. Dia unggul dari Joshua Zirkzee yang membuat 1 gol. Sementara itu, Rasmus Højlund tidak mencetak gol sama sekali pada 5 laga terakhir. Di tempat lain, pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan kabar seputar rumor ketertarikan Manchester United terhadap Victor Osimhen. Ia menyebut striker milik Napoli itu tertarik untuk membela Setan Merah. Dalam laporannya, Romano menyebut bahwa Osimhen menyambut baik ketertarikan MU terhadap dirinya. Sang striker sudah lama tertarik untuk bermain di Premier League. Ia juga dikabarkan menyukai Manchester United sebagai sebuah klub. Itulah mengapa sang striker akan mempertimbangkan serius untuk pindah ke Old Trafford jika MU benar-benar menawarinya kesempatan untuk pindah. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU bakal punya kendala untuk mendapatkan jasa Osimhen. Sang striker saat ini memiliki gaji sekitar 265.000 pounds per pekan. Ia dikabarkan tidak mau digaji di bawah angka tersebut. Di sisi lain, MU belakangan ini masih melakukan efisiensi anggaran dan ingin Osimhen potong gaji jika bergabung dengan tim mereka. Jadi kedua pihak harus mencari jalan keluar untuk hal ini. Performa Manchester United masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan setelah seri 2-2 menghadapi Everton pada pekan 26 English Premier League. Kedatangan Ruben Amorim sebagai pelatih baru belum membuahkan hasil positif sejak Oktober 2024. Rekornya di IPL cukup buruk, yaitu 4 kemenangan, 3 seri, dan 8 kekalahan dalam 15 pertandingan. Berbagai masalah terus menghampiri dari dalam dan luar lapangan. Lantas, kenapa performa Manchester United tidak kunjung bangkit di bawah asuhan Ruben Amorim? Berikut analisisnya. 1. Ketidakcocokan sistem permainan Amorim dengan kualitas pemain MU. Ruben Amorim menerapkan sistem permainan yang berbeda dengan pelatih MU sebelumnya. Amorim memainkan skema 3 back dalam formasi 3-4-3 dengan variasi 3-4-2-1 saat menyerang dan 5-3-2 kala bertahan. Namun, skema permainan ini tidak begitu berjalan di MU. Dilansir laman resmi Premier League, formasi 3-4-2-1 ketika menyerang sering berubah menjadi 3-1-5-1 yang membuat celah di lini tengah begitu besar dan jarak antar pemain menjadi jauh. Situasi ini seringkali dimanfaatkan tim lawan untuk mengeksploitasi lini tengah Manchester United dengan menumpuk lebih banyak pemain di lini tengah. Ketika MU menguasai bola dan mendapat tekanan dari lawan, mereka kesulitan untuk mengatasinya. Sebab jarak antar pemain jauh sehingga bola mudah direbut dan rentan terkena serangan balik. 2. Performa buruk dan inkonsisten para pemain. Mereka seringkali membuat kesalahan fatal yang berujung gol. Selain itu, para penyerang MU juga menyanyiakan peluang emas mencetak gol di depan gawang.
Ditambah lagi performa dua striker MU begitu buruk di IPL pada 2024-2025. Masalah lainnya yaitu lini tengah yang sering dieksploitasi. 3. Krisis pemain akibat cedera dan dipinjamkan kepada klub lain. Akibatnya, Amorim tidak punya banyak opsi. Ia bahkan harus memasukkan nama-nama pemain muda minim pengalaman seperti Cido Obi Martin, Aiden Heaven, dan Sekau Kone dalam daftar pemain cadangan saat seri 22 menghadapi Everton di pekan 26 pada 22 Februari 2025. Mantan bek Manchester United Raphael Varane buka-bukaan seputar kondisi internal Setan Merah. Ia menyebut bahwa ada sejumlah alasan mengapa para pemain muda Manchester United menjadi gagal di tim mereka. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United di belakangan ini mengubah modal bisnis mereka. Setan Merah lebih fokus untuk mendatangkan pemain-pemain muda berbakat alih-alih mendatangkan pemain yang lebih berpengalaman. Beberapa pemain muda seperti Leny Yoro, Joshua Zirkzee, Rasmus Højlund. Namun, performa pemain ketiga ini sejauh ini kesulitan untuk tampil apik di skuad Setan Merah. Varane menyebut bahwa Real Madrid selalu sukses mengembangkan pemain muda mereka karena mereka tidak menaruh beban pada sang pemain, sehingga mereka lebih bisa leluasa mengembangkan kemampuan mereka. Ketika Anda merekrut pemain muda bertalenta, mereka harus belajar banyak sebelum bisa bermain di tim utama, sambung Varane. Periode itu akan memberikan waktu bagi mereka untuk berkembang. Ketika saya bergabung di Real Madrid pada usia 18 tahun, saya tidak punya tanggung jawab apapun di ruang ganti karena tugas utama saya untuk belajar. Menurut Varane, salah satu penyebab mengapa MU para pemain muda mahal mereka tidak tampil karena beban yang terlalu besar untuk mereka. Ia menyebut bahwa para pemain muda itu dituntut untuk langsung gacor, padahal mereka masih memerlukan waktu untuk belajar dan mengenal tim mereka. Di United, mereka merekrut pemain muda yang sangat mahal dan langsung memainkan mereka. Mereka diberi tanggung jawab besar di liga yang sulit, dan itu akan jadi beban bagi sang pemain. Tutupnya, Manchester United saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan di akhir pekan nanti. Setan Merah dijadwalkan akan berhadapan dengan Everton di Goodison Park pada lanjutan IPL 2024-2025. Ada spekulasi baru seputar siapa yang akan menjadi pengganti Casemiro di skuad Manchester United. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut Adam Wharton dari Crystal Palace. Manchester United dilaporkan akan berpisah dengan Casemiro di musim panas nanti. Sang gelandang akan dilepaskan oleh Setan Merah setelah ia tidak masuk dalam proyeksi Ruben Amorim di skuad Setan Merah. Dilansir Talk Offside, MU sudah menemukan kandidat ideal untuk pengganti Casemiro. Mereka ingin merekrut Adam Wharton untuk memperkuat lini tengah mereka. Sang gelandang sudah 2 musim tampil di tim utama The Eagles. Ia menunjukkan performa yang solid sebagai gelandang bertahan. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan jasa Wharton di musim panas nanti. Sang gelandang masih terikat kontrak di Selhurst Park hingga tahun 2029 mendatang, sehingga transfernya akan memakan biaya yang mahal. Sang pemain dibanderol di kisaran angka 60 juta pounds pada musim panas nanti. Sementara itu ada update menarik seputar nasib Paul Pogba. Manchester United dilaporkan punya kekuatan finansial yang memadai untuk memulangkan sang gelandang. Beberapa